Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Nadir Amin dengan NIM 2120287 dari kelas PAIG. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dalam mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Pancasila mempunyai kedudukan yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa, kuat, dan terletak pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman dan aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Apalagi Pancasila itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jalan hukum tak dapat diubah. Atas dasar itu, maka kedudukan Pancasila itu bersifat abadi bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila antara lain: yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Terus bersifat yuridis dan merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu hukum bahwa hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Selanjutnya yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu bermakna dasar pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Kedua, sebagai kerangka acuan baik dalam menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, memberikan pegangan dan pedoman dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Terus memberikan arah tujuan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya, suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengamalan nilai baik yang dijunjung oleh masyarakat merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan, yaitu dengan cara dalam ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa.
dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengetahui rumusan sifat keseluruhan budi manusia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Ketiga, persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh siapapun. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang berdasarkan Pancasila. Berlaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama dalam membiasakan perilaku sesuai nilai Pancasila, yaitu dalam lingkungan keluarga, di mana kita harus sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Terus, yang orang tuanya harus menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Terus kita selalu beribadah tepat waktu, saling menghormati antar sesama anggota keluarga, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga, saling membantu antar anggota keluarga, bersikap adil di antara anggota keluarga, mengerjakan tugas rumah bersama-sama, ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga, dan selalu, ini yang penting, selalu menjaga nama baik keluarga di depan orang-orang lain. Kan berlaku nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah, yaitu menghormati teman yang berbeda agama, selalu rukun walaupun dengan teman berbeda agama, terus menjalankan perintah agama masing-masing. Ini jangan lupa melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesusahan, kan nama baik sekolah. Terus segala sesuatu hal yang diperdebatkan itu langsung diselesaikan dengan cara musyawarah. Yang ke-8, tidak memaksakan kehendak untuk berdiskusi. Jadi jangan memaksakan jika dia nggak mau berdiskusi. Yang ke-9, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Terus terakhir, bersikap adil dalam membagi sesuatu kepada teman. Selanjutnya, perilaku. Kita membiasakan diri perilaku nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Pertama, menghormati anggota masyarakat lain yang berbeda agama dengan kita. Terus kedua, tidak mengganggu anggota masyarakat yang sedang melakukan ibadah. 3, tidak mengejek atau mencela antara anggota atau kelompok masyarakat. 4, tidak membeda-bedakan anggota masyarakat dalam pergaulan. 5, tolong-menolong antara anggota masyarakat. 6, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, membangun musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, bersikap adil jika mendapat tugas membagi sesuatu untuk masyarakat. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedikit saya sampaikan tentang pembelajaran kedudukan dan fungsi Pancasila. Sedikit saya simpulkan bahwa Pancasila itu adalah suatu pemikiran, suatu gagasan pokok untuk bangsa Indonesia dalam
mewujudkan cita-cita bangsa, tujuan-tujuan bangsa. Kiranya sekian. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.